Kembali lagi bersama kami anak-anak muda KGC Rokutek. Pada malam hari ini kami akan berbincang seputar masalah kehidupan anak muda. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan, ini Olive. Halo teman-teman. Halo, ini Gien. Halo teman-teman. Ini Melin. Halo. Dan ini Gio. Halo. Dan yang terakhir Bapak Pendeta Yunus. Nah, saya sendiri Kiri. Tidak usah basa-basi lagi, langsung saja pada malam hari ini kita akan membahas, yaitu temanya yang muda yang gaul. Di setiap generasi selalu ditemukan keluhan yang sama soal anak muda. Dasar anak muda nggak punya tata krama kalau bicara, atau anak muda itu yang nggak mau dengar nasihat orang tua. Masih banyak stereotip negatif lain, seperti orang muda cenderung konsumtif, gemar merokok, kecanduan obat terlarang, dan bergaul di dunia malam. Ada pula perilaku khas generasi milenial. Misalnya, lebih suka di medsos ketimbang dunia nyata. Ingin selalu sesuatu serba cepat dan langsung jadi. Sebenarnya, bad lifestyle bukan baru saja terjadi sekarang dan tidak terbatas pada anak muda saja. Sejak zaman perjanjian lama, banyak orang senang berpesta dan melakukan seks bebas. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut tren agar kelihatan gaul. Demi mendapat pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebaya, atau kepuasan pribadi. Di era modern, tekanan iklim usaha global serta kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga bisa menjadi akar gaya hidup ini. Pertama, orang muda Kristen perlu bijak menata hidup agar tidak terpengaruh dampak buruk lifestyle kekinian. Jadi, teman-teman, bagaimana cara menjadi anak muda Kristen yang gaul di dalam Tuhan? Jadi, menurut Bapak Gembala, bagaimana? Oke, shalom semuanya, anak-anak muda. Malam ini tentu kita lagi bicara yang muda, yang gaul. Siapa yang muda? Coba angkat tangan. Yang gaul? Semuanya. Yang di luar sana juga pasti gaul. Nah, lifestyle orang muda itu menunjukkan apa ya? Kehidupan yang aktif, bebas, dan ingin merdeka. Sebenarnya anak muda itu ada dalam sebuah lingkaran seperti itu. Oleh karena itu tadi Karen menunjukkan kepada kita beberapa stigma, stempel yang diberikan kepada anak muda dari generasi ke generasi. Selalu orang tua atau generasi yang lebih tua berkata begini, dasar anak muda tidak punya tata krama kalau bicara. Contoh itu salah satu. Atau mereka bilang begini, anak muda itu memang tukang melawan orang tua. Atau masih banyak lagi hal-hal yang menjadi stereotip kepada generasi anak muda di zaman kapanpun. Tadi Erin bilang bahwa dari zaman perjanjian lama pun sudah banyak orang yang ingin mencari jati diri seperti itu. Tapi keren, judul kita malam ini adalah yang muda, yang gaul. Coba kita sama-sama katakan, saya muda, saya gaul. Saya muda, saya gaul. Ya, keren. Tapi jangan lupa ada gaya hidup juga yang jelek atau yang tadi dibilang bad lifestyle. Bad lifestyle ini dikarenakan orang-orang muda itu tidak mencermati dan menjalani hidup kemudaan mereka itu dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Oleh karena itu saya suka judul ini, yang muda, yang gaul itu bukan cuma orang-orang di luar sana, tapi kalian yang anak-anak muda yang takut Tuhan pun, kalian muda, kalian mesti gaul. Setuju katakan amin. Oleh karena itu saya punya contoh tentang Daniel. Saudara tahu Daniel itu siapa? Daniel itu salah seorang pemuda dari Israel yang diangkut ke Babel. Kemudian dia ada di Babel, itu negeri orang, tanah yang membuat dia terjajah di sana. Tapi
Daniel dan teman-teman ini memiliki satu sikap yang luar biasa. Saya ajak saudara ya, kita ajak anak muda kita baca dulu sebentar. Saya cari ayatnya, Daniel pasal 1 ayat yang ke-9. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbanderaan dewanya. Dalam perhatikan kalau ini di zaman Daniel ini ada raja yang hebat yang namanya Raja Yoyakim. Ini menang perang atas Israel dan dia bawa semua barang-barang dari bait Allah itu disimpan di mana namanya, di perbendaharaan dewanya. Kemudian ayat 3, lalu raja berkata kepada Aspenas kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel. Nah ini, kalian perhatikan ini, membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Jadi saudara lihat ya, ini anak muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik atau gaul itu tadi, berperawakan baik, ganteng atau cantik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Jadi mereka bukan cuma gaul, tapi mereka pintar. Kemudian apalagi, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi kalau kita perhatikan di Daniel 1 ayat 4 ini bicara tentang kualitas kehidupan Daniel dan anak dan teman-temannya. Mereka orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Nah, oleh karena itu ayat selanjutnya dibilang begini, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamakannya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah makan menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi 9 ayat yang saya baca ini memberikan gambaran kepada kita bahwa anak muda itu sekalipun dia itu tidak nakal, tidak rokok, tidak apalagi tadi, tidak narkoba, tidak bergaul bebas, tidak pacaran gonta-ganti dan lain sebagainya, tetapi dia hidup takut akan Tuhan, dia tetap gaul dan dia tetap muda dan gaul gitu. Nah, malam ini yang mau kita bicara. Jadi kalau teman-teman atau anak-anak muda dengar tadi bahwa Daniel itu hidup tidak bercela. Keren ya saudara? Keren. Daniel itu bijaksana. Daniel itu berpengetahuan luas. Kemudian dia punya kompetensi untuk bekerja di istana. Nah, ini orang yang seperti ini, kalau kalian selidiki baik-baik, bahwa sulit dapat orang yang hidup tidak bercela, kemudian bijaksana, berpengetahuan, punya kompetensi, muda lagi. Maka saya percaya anak muda yang seperti ini yang Tuhan cari untuk dia pakai. Betul ya? Nah, oleh karena itu saya dari bacaan ini menulis kurang lebih 3 prinsip bagaimana orang muda itu hidup muda tapi tetap gaul. Itu yang pertama, kalian mesti memiliki popularitas, bukan karena nakalnya, bukan karena jago ngebut motornya, bukan karena jago PlayStation-nya. Popularitasmu itu mesti dibarengi dengan kualitas. Jadi kalau kamu punya kualitas, kamu pasti populer.
Kalau kamu di sekolah jadi anak yang paling pintar di antara teman-teman, kira-kira populer tidak? Populer. Pasti mereka, wih itu yang namanya Olive itu paling pintar di sekolah misalnya. Apa yang namanya Melin itu, wih pintarnya luar biasa. Jadi kalau kalian berkualitas pasti populer. Itu yang pertama. Jadi itu yang dimiliki oleh Daniel tadi. Daniel itu terkenal baik, terkenal hidupnya itu berkualitas, maka dia dipilih untuk dijadikan orang-orang yang dilatih supaya nanti mau dipekerjakan di istana raja. Jadi saudara bisa membayangkan ya, anak muda dengar baik bahwa popularitas itu didapat bukan karena nakalnya, bukan karena jago trek-trekan motor, bukan karena kita ini pacaran gonta-ganti terus kita jadi terkenal, tidak, atau popularitas. Tapi popularitas itu karena kualitas hidup kita. Setuju, katakan amin dulu. Kemudian yang kedua yang dimiliki oleh Daniel itu adalah dia punya sebuah ciri dalam hidup ini. Kalau orang itu konsumtif kepada barang-barang seperti HP, apalagi banyak. Tetapi Daniel ini dia konsumtif akan firman Tuhan, suka akan firman Tuhan. Kegemarannya itu firman Tuhan. Kalau kita gemarnya itu jalan-jalan, gemarnya itu kongko-kongko, gemarnya kita itu apalagi banyak. Tapi yang dimiliki oleh Daniel ini adalah dia seorang pribadi yang konsumtif akan firman, mengkonsumsi firman tiap hari. Kalau kita konsumsi nasi, capcay, fuyung hai, ayam goreng, Daniel berkata, dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja atau santapan raja. Jadi dia lebih kepada memprioritaskan firman. Kemudian yang ketiga itu mesti kita mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Jadi mereka masuk di dalam pendidikan, latihan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka masuk di dalam sebuah pelatihan, sehingga pergaulan mereka tidak bebas. Mereka ada di dalam sebuah lingkup di mana itu merupakan tempat didikan, tempat pelatihan, tempat mereka digodok supaya menjadi semakin berkualitas. Kalian mesti ingat, berlian itu semakin di-cutting, semakin dipotong, semakin diasah, itu kilauannya itu makin kalau kena sinar gitu, maka berlian itu akan memantulkan cahaya. Nah, demikian juga kalau kalian anak-anak muda ini mau supaya berkualitas, menjadi populer, kemudian mudah berprestasi tapi gaul, maka kita mesti izinkan untuk hidup ini mesti ada aturannya yang mengatur. Saya kira ini dulu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama dari Kerin tadi. Bagaimana caranya menjadi anak muda Kristen yang gaul di dalam Tuhan? Jadi yang gaul di dalam Tuhan itu ya kamu mesti yang pertama berkualitas. Kemudian yang kamu konsumsi setiap hari itu apa? Firman. Kemudian pastikan kamu tidak bergaul bebas dengan cara yang tidak sepatutnya. Tinggal itu ya Kerin, mesti ada di dalam diri kita. Oke, siapa lagi yang mau tanya yang kedua? Olive mungkin, silakan Olive. Menurut saya di luar sana banyak orang bilang kalau kita itu populer dan kualitas. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita di sekolah pintar pasti kita populer. Populer karena kualitas itu apa maksudnya sih Pak? Dan ada banyak pepatah berkata banyak jalan menuju Roma. Apakah itu juga banyak jalan untuk menjadi populer? Oke, kalau kita perhatikan bahwa populer karena kualitas itu yang betul gitu. Jadi kamu terkenal bukan karena nakalnya, karena bandelnya, karena suka pacar gonta-ganti. Itu anak tuh. Wah, itu terkenal yang tadi saya bilang bad lifestyle, ya kan? Gaya hidup yang buruk. Tapi kalau terkenal misalnya di sekolah, dia terkenal karena dia punya keterampilan main basket misalnya. Dia terkenal karena dia jago kimia.
Dia terkenal karena wah kalau mau bahasa Inggris itu fasih. Apalagi terkenal harus yang positif gitu, betul ya, setuju ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan populer karena kualitas? Karena ada banyak orang bilang apa, atau teman-teman kan ada banyak jalan menuju Roma. Tidak hanya lewat kita jadi anak pintar, anak diam, anak patuh, anak baik saja baru kita terkenal. Kita nakal pun kita bisa terkenal. Atau karena saya ganteng makanya saya terkenal. Karena saya cantik. Oh tunggu dulu, lu biar ganteng tapi kalau lu on, ya kan? Kamu cantik tapi kamu blow on, ya kan? Sama aja nggak berkualitas. Makanya saya bilang di poin pertama yaitu kamu mesti dapat promosi atau populer itu karena kamu berkualitas, karena kamu punya prestasi. Kalau kita punya prestasi, itu yang akan menceritakan kepada banyak orang. Kita diam pun mereka waktu kamu lewat, mereka akan bilang, wih dia begitu tapi juara, dia gitu tapi bahasa Inggrisnya wah keren, dia begitu tapi wah kalau soal pelajaran kimia, wah tidak ada yang bisa lewat. Jadi populer karena isi kepala kita yang banyak. Nah, oleh karena itu 1 Timotius 4 ayat 12 bilang begini. Anak-anak muda juga dengar ya, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Setuju, katakan amin. Jadi jangan mau dianggap rendah karena dia lihat usia kalian masih muda. Karena itu apa yang mesti dilakukan oleh kalian berlima dan orang-orang yang di luar sana, anak muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Katakan, saya mau jadi teladan bagi orang percaya. Saya mau jadi teladan bagi orang percaya. Mantap. Jadi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ada 5 hal yang mesti jadi kualitas dalam hidup kita. Perkataanmu mesti perkataan yang berkualitas, amin. Tingkah lakumu harus jadi tingkah laku yang berkualitas. Kemudian kasihmu, kemurahan hatimu mesti jadi teladan juga. Kemudian kesetiaanmu, dan yang berikut yang ini penting sekali adalah kesucian. Kalian mesti jadi anak-anak muda yang bisa mempertahankan kesucian kehidupan ini. Amin. Jadi ini Paulus punya nasihat kepada Timotius, dan sekarang saya nasihatin kalian berlima, termasuk rekan-rekan muda di luar sana yang lagi ikuti acara ini. Kalian mesti jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, dengar baik-baik. Jadi teladan untuk orang yang di kegelapan itu gampang. Tapi jadi teladan di antara orang percaya itu tidak mudah. Karena itu ini bicara tentang kualitas kehidupan kita. Oke? Jadi saya lanjutkan apa yang tadi Olive tanya, bahwa populer itu mesti karena kualitas, tidak karena sesuatu yang saya bilang tadi, bad lifestyle. Kalau bad lifestyle itu lo pukul orang, atau lo jadi geng di sekolah, lo jadi geng di tempat bermain, di pergaulanmu, seolah-olah kamu yang berpengaruh, populer. Tapi itu bad sebenarnya, kurang bagus. Yang kita mesti kejar adalah jadi teladan seperti yang Paulus ajarkan kepada Timotius, bahwa sekalipun dia muda, jangan mau dianggap remeh atau dianggap rendah sama orang karena kalian masih muda-muda, masih 17-18 tahun. Tetapi kamu mesti jadi sebuah figur keteladanan, supaya orang dimanapun kalian berada, mereka akan melihat, bukan lihat Melinnya, bukan lihat Kerinnya, bukan lihat Gionya atau Olive-nya atau Gielnya, tapi mereka melihat ada sesuatu di dalam kalian, yaitu value, nilainya Tuhan itu ada di dalam hidup kalian tiap-tiap hari. Karena itu, apa yang saya mau bilang, kembangkan itu, amin. Kembangkan gaya hidup berkualitas. Berkata-kata juga jangan sembarang-sembarang. Cerewet boleh cerewet, tapi cerewet yang berisi, amin. Atau misalnya saudara berada di satu komunitas dimanapun, kamu akan mempunyai ciri tersendiri, dan orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang layak diteladani. Ini dulu ya Olivia yang bisa saya jawab. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya?
Gio. Silakan Gio. Tadi Bapak juga ada sempat bilang tadi bahwa untuk bisa menjadi anak Tuhan yang gaul, maka kita harus konsumtif terhadap firman Tuhan. Maksudnya apa ya Pak? Saya kurang paham terhadap hal ini. Oke, jadi konsumtif itu artinya yang dikonsumsi tiap-tiap hari. Konsumtif itu artinya terus-menerus. Jadi saya bilang bahwa anak muda yang gaul sekarang itu bukan cuma pintar secara otak, tapi dia mesti pintar secara hati juga. Amin. Jadi kalian boleh pintar di sekolah, tapi jangan sampai hatimu buta. Jangan sampai kita punya hati nurani ini tidak bercahaya. Nah, supaya hati nurani kita bercahaya, gimana caranya? Konsumsi firman tiap hari. Konsumsi firman Tuhan tiap hari. Nah, saya ajak untuk baca firman Tuhan. Mazmur 119 sebentar. Mazmur 119 ayat 9. Ya, Alkitab bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan apa? Anak-anak muda bisa mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi menjaga sesuai dengan firman. Bagaimana kita mau bilang jaga hidup ini sesuai dengan firman? Kalau kita tidak konsumsi firman, tidak mengkonsumsi firman, tidak baca firman tiap-tiap hari, tidak merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, maka nggak akan mungkin. Yang bisa mengalahkan pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak bertanggung jawab itu, ya Gio ya, itu adalah untuk mengalahkan itu kamu mesti isi kepalamu, hatimu itu dengan mengkonsumsi firman tiap hari. Ibaratnya kalau lu konsumsi nasi, maka tubuh ini akan berenergi. Kamu akan kuat untuk bekerja, berjalan, berlari ke sekolah karena kamu makan nasi. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan manusia rohani kita? Apa yang mesti kita kasih manusia rohani kita makan? Ya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, karena ketika firman itu dibaca, masuk dalam hati kita, lalu dilihat di Mazmur 119 ayat 105, dia bilang firman Tuhan itu nanti akan jadi pelita di kaki kamu dan menjadi terang di jalan kamu. Amin. Makanya saya bilang bahwa kamu mesti punya gaya hidup mengkonsumsi firman atau konsumtif terhadap firman. Perkataan-perkataan Tuhan itu mesti penuh di dalam hati kita. Sehingga apa yang keluar, apa yang kau omong, apa yang kau pikirkan, apa yang kau ucapkan, itu dasarnya adalah firman. Tapi coba kalau tidak ada firman dalam hati kita, apa yang terjadi Gio? Maki, itu ya. Kemudian kita bisa emosi, kita bisa berkelahi, kita tidak bisa kontrol amarah kita dan lain sebagainya. Jadi bertengkar dan lain sebagainya. Nah, itu karena kenapa bisa terjadi begitu? Karena tidak ada firman dalam hati. Maka saya bilang Daniel itu belajar untuk menguasai Taurat Tuhan. Menguasai Taurat Tuhan. Dan Taurat itu yang membuat dia punya kehidupan, dia punya perilaku, dia punya apa lagi, tatanan hidup itu menjadi teratur. Percayalah kalian berlima dan juga kalian yang ada di luar sana. Kalau mau tatanan hidupmu itu teratur berubah, maka kamu mesti merenungkan firman Tuhan tiap hari. Makan firman tiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari. Firman itu pokoknya harus jadi sesuatu yang kebutuhan dasar di dalam hidup kita. Maka saya percaya setelah kalian dewasa, setelah kalian berumah tangga nanti, kita tidak perlu takut nanti jadi apa kalian. Kenapa? Karena firman Tuhan itu udah penuh di dalam hidup ini. Dengan dimulai setiap hari mengkonsumsi firman, atau yang saya bilang tadi, konsumtif akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu gaya hidup yang seperti ini diperlukan di hidup zaman ini. Orang sekarang semua tiap hari itu sibuk dengan medsos, betul atau tidak? Maka yang keluar di gaya kita adalah gaya TikTok. Apa ya sampai TikTok sekarang?
Yang keluar di semua yang kita itu tuh gaya yang ada di Instagram kita atau di Facebook kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu yang dikonsumsi tiap hari. Coba sekarang kita imbangi. Kalau misalnya main Facebook atau main IG, main TikTok 2 jam, coba renungkan firman juga 2 jam. Selain kita mesti belajar karena di sekolah. Tapi kalau ini bisa diimbangi, maka saya percaya lambat laun yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari sikap kita, yang keluar semua itu adalah yang menyenangkan Tuhan. Oke ya, Gio ya. Jadi yang dimaksudkan dengan menjadi orang yang konsumtif terhadap firman itu adalah kegemaran atau kesukaan kita itu merenungkan firman. Alkitab bilang dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai atau di tepi aliran air yang menghasilkan buah, tidak layu daun, tidak mengalami datangnya musim kering dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi pertanyaan ini sudah terjawab. Saya beri kesempatan lagi kepada Meli. Silakan Meli. Kalau dari saya, bagaimana kita sebagai anak muda bisa terus menjaga pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Menjaga pergaulan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Oke. Kuncinya itu ada di pribadi masing-masing. Benar kan? Kunci itu di tangan kamu untuk menutup pintu atau membuka pintu. Bisa mengerti ya? Jadi kunci untuk kita bisa hidup dengan tidak terjerumus itu adalah ada di tangan kalian. Kalian yang membuka pintu untuk bergaul dengan siapapun, atau kamu selektif dengan cara menutup pintu untuk beberapa teman-teman yang tiap hari misalnya mulutnya kotor, tutup pintu pergaulan dengan dia. Oh, teman yang ajak kamu itu ngeluyur sampai tengah malam misalnya, itu mesti kamu yang menentukan. Jadi saya suka ini pertanyaan Melin bagus sekali. Apa yang mesti saya lakukan agar supaya saya tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas? Kalau dulu sudah tahu itu pergaulan bebas, jangan pergi dekat-dekat lagi ke situ. Ya, memang pesona hidup bebas, hidup glamor, hidup gaul tadi itu sangat menarik kita. Tapi kita mesti punya batasan-batasan sebagai anak-anak muda Kristen, sebagai anak-anak KGC, kalian mesti punya batasan dengan siapa kamu bergaul, orang kayak apa yang harus menjadi temanmu. Itu udah mesti punya, sehingga kamu udah tahu dia perokok misalnya, kamu tiap hari bergaul dengan dia. Bukan artinya saya larang kalian tidak boleh bergaul sama orang yang perokok, tidak, atau teman-teman yang perokok. Tetapi paling tidak kalau kamu tahu kamu belum kuat di situ, jangan mendekat. Misalnya ini ada api, sudah tahu kalau kamu dekat itu api pasti kamu terbakar, ya kan? Harusnya kita menjauh dari api itu. Tapi ada orang nekat untuk pergi dan pegang api itu, ya dia terbakar, betul ya? Jadi pergaulan, menjaga pergaulan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Saya bilang pertama kunci ada di tangan kalian sendiri. Kalian yang menentukan terpengaruh apa tidak. Kemudian saya tentu mesti kasih satu ayat firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang begini, Melin. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang datang dari dunia itu adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, kemudian apa lagi? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 3 hal itu bukan dari Tuhan, tapi datang dari dunia ini. Nah, oleh karena itu hidup di dalam Tuhan ini akan menjauhkan kita dari kedagingan, dari keinginan, dari keangkuhan hidup. Dan Tuhanlah yang menjadi pusat hidup kita. Karena tadi kita konsumsi firman terus, maka Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Dan kalau Tuhan jadi pusat hidup kita, maka kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia ini. Kita sadar bahwa pergaulan bebas itu akan merusak diri kita, bahkan merusak masa depan kita. Jadi bergaul bebas, pergaulan bebas itu artinya tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi norma, tidak ada lagi batasan,
tidak ada lagi rasa takut dan lain sebagainya. Nah itu datang dari dunia, ya kan? Keinginan hati, keinginan daging, gangguan hidup itu datang dari dunia dan bukan Tuhan punya. Yang dari Tuhan itu adalah takut akan Tuhan, hormati Tuhan, ada di dalam lingkup di mana Tuhan berkarya di dalam kita. Nah, oleh karena itu anak-anak muda perhatikan baik-baik bahwa pertanyaan Melin bahwa bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka kamu mesti selektif di dalam memilih teman. Lebih baik memilih teman dengan berteman dengan rekan-rekan komunitas, segereja misalnya, atau teman-teman yang kamu tahu kehidupan rohaninya itu baik, anaknya sopan, budi pekertinya baik. Itu yang kita bergaul dengan orang-orang itu. Sebab Alkitab bilang begini, dengan siapa engkau bergaul, demikianlah kamu. Jadi kalau kita bergaul dengan anak nakal, pasti kita akan jadi anak nakal. Kalau kita bergaul dengan anak-anak yang misalnya malas belajar, lambat laun kamu pasti malas belajar karena gaya hidupnya dia akan tertransfer ke kamu. Sehingga Melin, kamu sendiri yang mesti menentukan dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu bisa menjadi berteman dengan semua, tapi bersahabat itu mesti selektif. Setuju ya? Berteman boleh dengan siapa saja, kita boleh berteman, tapi bersahabat kamu mesti bisa pilih dia yang membawa dampak positif bagi kamu. Dampak positif itu kalau anak itu takut Tuhan misalnya, teman-temanku itu dia anak yang rajin gereja, hormat orang tua, hormat guru, hormat orang yang lebih dewasa, kemudian dia tidak suka mengucapkan kata-kata kotor misalnya. Wah, itu mungkin bagian yang bisa menjadi checkpoint untuk kamu memilih dia menjadi sahabat. Ya berteman dengan siapa saja, tapi kalau sahabat mesti dia yang mendorong kamu waktu kamu dalam keadaan lemah misalnya, memberi semangat waktu kamu down. Nah, orang-orang seperti ini itu yang jadi sahabat kita. Tapi kalau dia yang menghina kamu, bully kamu tiap hari, bergaul dengan kamu hanya berteman dengan kamu hanya untuk mendapat keuntungan dari kamu, jangan mau dengan orang-orang seperti ini. Kamu mesti bisa selektif di dalam memilih teman. Jadi supaya kamu jangan terjerumus di dalam pergaulan bebas yang hari-hari ini tentu marak di mana-mana. Demikian ya yang bisa saya jelaskan untuk Melin. Oke, mungkin yang terakhir dari Gian, silakan Gian. Saya ingin bertanya Pak, begini Pak, teman-teman saya itu sering berkata kepada saya, kamu itu tidak gaul, masa setiap hari selalu pergi ke gereja? Kalau mau gaul itu ikut kami, rokok, miras, ngebutan, punya cewek cantik dan lain-lain. Jadi saya bingung mengatasinya Pak. Bagaimana menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Ini bahasa yang selalu saya dengar di mana-mana. Bukan di tengah-tengah kalian anak muda di tengah jadi mana. Orang selalu berkata bahwa wah kurang gaul itu kalau tiap minggu pergi gereja, ikut ibadah terus, ikut kegiatan rohani terus, ada pembinaan rohani kamu ikut. Wah kamu kurang gaul. Kalau gaul itu misalnya rokok, miras, ngebut-ngebutan, kompetisi untuk dapat cewek cantik misalnya, dan lain-lain lagi yang sejenis itu. Nah, kamu jangan bingung sebab saya tahu bahwa Tuhan akan kasih kamu kemampuan untuk mengatasinya, kemampuan untuk bisa melewati masa-masa atau perkataan-perkataan teman-temanmu yang membuat kamu down. Karena dia bilang, wah gereja, kalau anak gereja tuh tidak gaul, dan siapa yang bilang anak gereja juga gaul kok. Gaul itu bukan ditentukan gereja tidak gereja, tapi ditentukan oleh saya bilang kualitas hidup. Nah, 1 Timotius 2 ayat 2 bilang begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Apa yang saya katakan tadi itu tentu memang
menjalaninya tidak semudah yang diucapkan. Misalnya membela-bela teman, tidak mudah kan? Nanti orang bilang, dia sombong, dia bergaul pilih-pilih misalnya. Padahal sebenarnya tidak. Nah, saat kamu merasa tekanan dari teman-teman seperguruan itu, maka coba merenungkan ini. Pertama, sudahkah saya berada di lingkungan yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Kamu mesti cek lingkungan yang saya ada, di bergaul dengan teman-teman yang komunitas, misalnya teman pada 5 atau 6 orang. Kira-kira saya ada di tengah-tengah mereka itu saya lebih baik atau tambah lebih buruk? Kalau misalnya bikin kamu tambah lebih buruk, stop. Kamu mesti segera keluar dari komunitas itu. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman yang baik akan menjerumuskan saya pada ketergantungan misalnya alkohol atau obat-obatan? Sekalipun dia teman baik, tapi kalau dia ajak kamu untuk ini sedikit rokok saja, cekoi-cekoi aja, misalnya gitu. Ini minum, coba sedikit saja tidak apa-apa. Dengan demikian maka kamu mesti melihat bahwa teman-temanmu itu menjerumuskan kamu atau tidak. Itu kan di pergaulan ini banyak hal yang apalagi di anak muda, di sekolah, di teman bergaul, itu selalu mereka mendapatkan hal-hal yang merusak tubuh fisikmu, bahkan tidak membuat kamu bertumbuh. Kemudian yang berikut, apakah sahabat atau pacarmu atau kelompok yang baik itu akan menyuruhmu berbohong kepada orang tua atau mengancam meninggalkan kamu bila kamu tidak mengikuti mereka? Jadi kadang kan di dalam geng-gengan kita tuh suka ancam-mengancam. Pokoknya kalau kamu tidak bisa bawa uang 100.000 besok, maka kamu tidak boleh bergaul dengan kamu. Wah, kalau sudah sampai segitu-gitu jangan. Itu menyesatkan itu namanya. Jadi ada sahabat atau pacar atau kelompok yang justru menarik kita, yang dulunya tidak pernah nipu orang tua, yang dulunya tidak pernah bohong orang tua, akhirnya kamu berani berbohong sama orang tua. Berarti orang itu, teman itu, kelompokmu itu sementara membawa pengaruh buruk dalam hidupmu. Dulu biasa pulang sekolah tepat waktu, tapi gara-gara dengan kelompok ini yang biasanya pulang 1:30 ada di rumah, sekarang jam 4 sore pun belum pulang. Mesti cek kembali. Wah, kalau berubah dulu baik sekarang menjadi kurang baik, maka kamu mesti segera mengambil tindakan untuk move keluar dari kelompok itu. Jadi bisa nangkap ya, apa yang mesti kamu lakukan supaya tidak terjerumus. Jika perlu, kamu mesti cari orang yang bisa kamu percaya. Misalnya di komunitas KGC ada leader kalian, ada Kak Merlin misalnya, atau siapa yang dianggap orang tua yang jadi kakak, yang jadi senior di antara kalian untuk kamu sharing, atau ketemu youth pastor kalian, atau kalau memang yang paling gampang itu ya dengan orang tua di rumah, cerita sama orang tua. Ini loh yang saya alami, kira-kira pandangan orang tua kayak apa. Atau kalau memang kamu tidak sungkan, ya ayo ketemu Bapak Gembala untuk memberikan arahan-arahan kepada kalian. Sehingga malam ini kalau kita perhatikan baik-baik bahwa tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh kalian orang-orang muda. Sebab kalian orang muda ini adalah masa depan, harapan gereja dan harapan bangsa. Setuju ya? Kalian masa depan, harapan daripada gereja dan juga harapan daripada bangsa. Oleh karena itu masa depan gereja Tuhan ada di pundak kalian berlima, dan juga teman-teman yang ada di luar sana ngerti bahwa masa depan negeri ini, bangsa ini ada di pundak kalian. Nah, oleh karena itu mulai sekarang tentukan hidupmu. Yang muda, yang gaul itu bukan karena bad lifestyle, amin. Tapi yang muda, yang gaul itu karena gaya hidupmu, lifestyle itu adalah gaya hidup yang berkualitas. Karena ketika kamu berkualitas, kamu pasti populer. Waktu kamu dipenuhi dengan firman Tuhan, rajin baca firman, rajin merenung firman, rajin gereja, rajin ibadah, maka saya percaya kamu akan menjauhi kejahatan. Kemudian yang ketiga tadi, kita mesti berkata tidak pada pergaulan bebas.
Tadi saya bilang ke Melin, kunci di tangan kalian. Kalian yang menentukan dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu bersahabat. Sebab teman, sahabat, bergaul itu merupakan ladang yang paling gampang untuk mempengaruhi kamu atau kamu yang mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, di malam hari ini saya akan menutup perbincangan ini dengan berkata begini. Ayo bikin diri kalian menjadi pribadi berkualitas. Amin. Apalagi di bulan ini kita lagi bicara tentang promosi. Pastikan kalau kamu berkualitas kamu akan menerima promosi. Dimanapun, di sekolah, nanti kalau kalian sudah masuk di dunia kerja misalnya, kalau kamu berkualitas kamu pasti dicari. Tapi kalau kamu, tadi saya bilang bad lifestyle, punya gaya hidup yang sembarangan, wow, jangan pernah berharap untuk kita menjadi orang yang hebat. Saya mau berdoa dan berharap kalian 5 memiliki kualitas yang dahsyat dalam bidang apapun. Kalau kalian melakukan sesuatu itu pasti berkualitas, dan yang berkualitas itu pasti dicari orang. Kalau kalian ke toko cari baju yang bagaimana sih? Yang biasa-biasa dan berkualitas. Berkualitas, pilih bajunya berkualitas, apalagi dengan hidup yang sampai ke masa depan. Harus mulai nata dari sekarang. Amin. Jadi Gio, Kiel, kemudian Melin, Olive, dan Karen, mulai nata hidup kalian menuju masa depan yang lebih berkualitas. Kalau hari ini kualitasmu masih rata-rata, kamu mesti move, kamu mesti push dia untuk supaya meningkat lagi. Baik secara pengetahuan, secara ilmu, secara talenta, itu mesti dikembangkan. Sebab yang berkualitas pasti dipromosi atau jadi populer di dalam Tuhan. Jadi saya berkati kalian semua ya. Terima kasih Karen dan Olive, Giel dan Melin untuk perbincangan kita malam ini. Yang muda, yang gaul. Yang muda bukan berarti kita mesti lakukan segala sesuatu yang sembarangan, tapi kita mesti melakukan yang berkualitas di dalam hidup ini. Terima kasih. Dan kita menutup dalam doa ya. Oke, tundukkan kepala kalian sekali lagi dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa malam ini, jadikan anak-anak muda Kekisi Roh Kuteh menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Mereka ada di luar sana, mereka boleh bersahabat, berteman dengan siapa saja, mereka bisa bergaul dengan siapa saja, tapi mereka mesti memiliki sahabat yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Kalau ada sahabat-sahabat mereka yang di luar dari kriteria yang Tuhan inginkan, biar Tuhan sendiri yang membuat pemisahan terhadap anak-anak kami ini. Kami berdoa anak-anak Kekisi Roh Kuteh menjadi anak-anak yang diberkati secara luar biasa. Biar malam hari ini apa yang kami pelajari dari hidup dan tipikal Daniel itu menjadi bagian yang ada di dalam kehidupan anak-anak muda kami, sehingga dari hari ke hari mereka tetap menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menjaga langkah-langkah hidup mereka sesuai dengan Tuhan, sehingga Tuhan temukan mereka dan Tuhan pakai di musimnya. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Aku berdoa untuk semua anak-anak muda yang ada dimanapun, biar Tuhan memberkati mereka, hati mereka terbuka, hati mereka semakin melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan malam hari ini kami akan selesai dengan bincang-bincang ini. Sekiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami, mengurapi kami, menguasai kami, menguduskan kami. Tidak ada hal yang terlalu sulit yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih untuk malam ini. Sekiranya kami akan menyelesaikan pertemuan ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan, yaitu anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami umat-Mu. Biar segala berkat terbaik ini kami terima bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam.